wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan salihan, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga sampai hari ini kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan meridhoi kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaih. Semoga dengan banyak bersolawat kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pintu kajian kita adalah Arkanul Iman. Arkanul Iman yang disebutkan Rasulullah pada hadis yang disebut dengan hadis Jibril, yaitu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa bi malaikatihi, dan beriman dengan malaikat-malaikatnya, wa bi kutubihi, dan beriman dengan kitab-kitabnya, wa bi rusulihi, dan beriman dengan para rasulnya, wa bil yaumil akhiri, dan beriman dengan hari akhir, wa bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman dengan takdir Allah baik dan yang buruknya. Nah, ini adalah pintu kajian kita ini, yaitu Arkanul Iman. Dan pintu selanjutnya adalah pada rukun iman yang keempat, yaitu al-iman birusulih. Kita beriman kepada para rasul, wa bi anbiyaihi, dan kita juga beriman dengan para anbiya-nya. Dan di antara nabi-nabi yang wajib kita imani itu ada 25 yang telah kita bahas pada kajian sebelumnya. Dari Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Idris, ada Nabi Nuh, ada Nabi Hud, ada Nabi Saleh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Lut. Kemudian Nabi Ibrahim punya 2 anak, yaitu Nabi Ismail dari istrinya Siti Hajar, dan yang kedua adalah Nabi Ishaq dari istrinya yang bernama Siti Sarah. Dan kalau kita perhatikan, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kisah-kisah para nabi ini di dalam Al-Quran berbeda-beda luas pembahasannya. Ada yang diceritakan tentang kenabiannya,
dan tentang dakwahnya menghadapi kaumnya. Itulah kemarin yang kita bahas tentang Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud dengan kaum Adnya, kemudian Nabi Saleh dengan kaum Samudnya, kemudian Nabi Lut dengan kaum Lut, dengan kaum Lutnya. Tapi ada nabi-nabi yang tidak terlalu luas dibahas, hanya sedikit saja, yaitu seperti Nabi Ishak yang kita bahas pada minggu yang lalu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita akan membahas tentang Nabi Yakub alaihissalam. Apakah ada kaitan antara Nabi Yakub dengan Nabi Ishak yang kita bahas sebelumnya? Itu kaitannya sangat besar, Bapak dan Ibu. Kenapa demikian? Karena Nabi Yakub ini adalah anaknya Nabi Ishak alaihi wassalam. Jadi kemarin itu kita bahas Nabi Ishak, dakwahnya tidak terlalu banyak diceritakan, cuma disebutkan bahwa dia berdakwah dengan Nabi Ibrahim di negeri Syam, dan kemudian setelah wafatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak lah melanjutkan dakwah Nabi Ibrahim di negeri Syam. Dan kemarin juga kita bahas bahwa Nabi Ishak ini itu menikah dengan seorang perempuan dari kampung halaman ayahnya Nabi Ibrahim, yaitu negeri Irak. Nama menikah. Dan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dikaruniai anak. Itulah anaknya Nabi Yakub alaihis salam. Ada beberapa perkara, mungkin tidak terlalu banyak Bapak dan Ibu kita dapatkan, tapi ada beberapa yang menarik, mungkin yang sedikit saja. Misalnya kenapa disebut namanya Nabi Yakub? Apa kira-kira keistimewaan Nabi Yakub ini dibandingkan nabi yang lain? Nanti sedikit akan kita ulas. Sebelumnya kita balik dulu kepada firman Allah, Quran surah Hud ayat 71. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Maka kami sampaikan kepadanya, nya ini kembali kepada Sarah, istri Nabi Ibrahim. Kalau dalam bahasa Arab, kalau hu berarti kembali kepada laki-laki, tapi kalau ha kembali kepada perempuan. Jadi fabasyarnaha, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira. Yang dimaksud dengannya di sini adalah istri Nabi Allah Ibrahim, yaitu Siti Sarah. Diberikanlah kabar gembira kepada Siti Sarah, yaitu seorang anak yang bernama Ishak. Ishak. Nah, wa min wara'i Ishak, dan dari belakang Ishak, maksud dari belakang, dari keturunan Ishak ini, bahkan anaknya langsung akan ada nanti seorang laki-laki yang bernama Yakub. Itulah yang kita kenal dengan Nabi Yakub alaihis salam. Nah, kisah Nabi Yakub ini Bapak dan Ibu, malam ini tidak terlalu panjang saya bahas, karena nanti ini akan masuk dalam kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf, apa kaitannya dengan Nabi Yakub? Karena Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah anak dari Nabi Yakub. Maka nanti yang sedikit panjang kita pembahasan nabinya, mungkin satu pertemuan tidak cukup, itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dari mimpinya, dari dimakar saudara-saudaranya, itu nanti ada hubungannya dengan Nabi Yakub alaihissalam. Maka kalau kita lihat ada kisah Nabi dalam Al-Quran ini, yang diceritakan adalah dia dengan kaumnya. Ada yang Nabi itu dikisahkan dia dengan keluarganya. Tapi semuanya ini akan kembali bahwasanya Al-Quran itu
adalah kitab petunjuk untuk orang-orang beriman. Jadi kisah-kisah para nabi dengan kaumnya, kisah para nabi dengan keluarganya, itu hikmahnya adalah untuk dapat kita teladani sebagai umat Nabi Muhammad, al-ummah al-khatimah, umat penutup ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemudian ditegaskan lagi, kalau tadi ditegaskan bahwasanya akan ada keturunan Nabi Ibrahim namanya Yakub, cucu Nabi Ibrahim, maka dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 27 itu ditegaskan, wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba wa ja'alna fi dzurriyyatihi nubuwah wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Inilah salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ishak adalah seorang nabi dan Nabi Yakub pun adalah seorang nabi. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Nah, jadi ayat ini menegaskan kenabian dari Yakub alaihi salam dan kenabian Ishak alaihi salam. Jadi Bapak dan Ibu, kalau tiga orang ini disebut Yakub, Ishak, Ibrahim alaihi salam, maka Nabi Yakub adalah cucunya, anaknya, anak Nabi Ibrahim, Ishak, dan Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf anak dari Nabi Yakub, cicitnya lain, cicit Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit tentang Nabi Ishak. Nabi Ishak ini anak Nabi Ibrahim, anak Nabi Ibrahim atau saudara dari Nabi Ismail, seayah tapi tak seibu. Nabi Ishak, ayah Nabi Yakub, menikah dengan perempuan yang dari negeri Irak namanya Rifqa. Ini yang saya sampaikan minggu yang lalu. Dan melahirkan anak kembar. Jadi Nabi Ishak alaihi salam itu punya anak kembar. Beliau menikah dengan Rifqa, lahirlah anak kembar. Anak yang pertama keluar itu namanya Aish. Dan anak yang kedua lahir itulah Nabi Yakub alaihi salam. Dan disebutkan bahwasanya nenek moyang atau Bani Israel itu nanti keturun nasab mereka sampainya kepada Nabi Yakub. Kenapa mereka disebut dengan Bani Israel? Karena Nabi Yakub ini gelarnya adalah Israel. Isra artinya hamba, El artinya Allah. Jadi Israel itu artinya Allah. Jadi Israel itu hamba Allah, itu Nabi Yakub. Keturunan-keturunannya disebutlah itu nanti menjadi Bani Israel. Sedangkan saudara Nabi Yakub kembarannya itu Ais, itu adalah nenek moyangnya orang, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Ahlur Rum, orang Romawi. Jadi kalau orang Romawi balik nanti mereka kepada Ais. Tapi orang Bani Israel balik kepada Nabi Yakub. Kalau orang Arab ke Nabi Ismail alaihi salam. Jadi Bapak dan Ibu, ini kan ibunya Nabi Yakub ini kan melahir apa? Dalam kandungannya itu kan dua orang anak itu. Itu sekali keluar kan enggak dua-dua langsung. Keluarlah satu dulu. Yang keluar satu itulah si Ais ini. Dan ini yang disebutkan kenabiannya Nabi Yakub. Kemudian setelah lahir Ais ini, beberapa saat kemudian lahirlah Nabi Yakub.
Yakub itu Bapak dan Ibu artinya adalah yang datang kemudian. Kalau dalam bahasa Arab, Yakub itu artinya adalah yang datang kemudian. Jadi anak lahir yang datang kemudian dia, maka disebutlah dia dengan nama Yakub. Nah, karena dia datang kemudian, karena saking solehnya, taatnya dia dengan Allah, maka disebutlah dia dengan Israel, Abdullah. Keturunannya disebut dengan ini. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab sejarah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Ini kurang akur ini antara dua orang ini. Ais sama sama Nabi Yakub ini kurang akur. Sampai pernah Nabi Yakub, Nabi Ishak ini sakit, dan yang anak pertama ini mencarikan obat, anak kedua pun mencarikan obat, tapi duluan yang dapat obat Nabi Yakub. Dikasihlah obat Nabi Ishak ini. Itu diancam sama Ais ini. Kalau meninggal ayah kita, aku bunuh kau, katanya. Sehingga ini membuat mereka ini nggak bisa dekat. Disitulah berangkatlah, pergilah Nabi Yakub alaihis salam. Nah, jadi memang maka Bapak dan Ibu, ini yang selalu saya sampaikan, bahwasanya bahkan dalam keluarga Nabi itu pun tidak selamanya baik. Apalagi keluarga ustadz-ustadz pasti banyak kekurangan. Nah, dan ini menjadi pelajaran bagi kita dari awal, sejak kita dikenalkan bagaimana keluarganya Nabi Nuh alaihi salam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itulah sedikit singkatnya kelahiran Nabi Yakub ini. Jadi dia kembar, satu Ais, satu lagi Yakub. Dia disebut dengan Yakub karena dia datang belakangan, dan dia digelar dengan Israel, dan keturunannya disebut dengan Bani Israel. Kemudian terkait dengan Nabi Yakub alaihissalam, beliau punya 12 anak. Mereka belum punya 12 anak. Yang pertama, istri pertama namanya Laya. Ini melahirkan 3 anak. Ini melahirkan 6 anak. Itu satu kotak itu dua itu Bapak dan Ibu. 6 anak dari yang pertama, Laya. Anak pertama Rubil, Sam'un, Lawa, Yahuda, Ibn Syakir, Zabilon. Yahuda inilah dasar penyebutan Bani Israel dengan Yahudi. Dari kata Yahuda ini, dari situlah diambil kata Yahudi. Makanya dulu kami ketika mempelajari ilmu perbandingan agama, ketika mengkaji tentang kenapa agama Yahudi disebut dengan Yahudi, kenapa agama Nasrani disebut dengan Nasrani, kenapa agama Hindu disebut dengan Hindu, kenapa agama Buddha disebut dengan Buddha. Agama Buddha disebut dengan Buddha karena pendirinya adalah Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama ini gelar dia adalah Buddha. Buddha itu artinya al-alim. Buddha ini gelarnya ada, Siddhartha Gautama gelarnya ada 2. Satu Buddha artinya al-alim, satu lagi adalah Sukyamuni artinya orang yang bertapa. Karena pendirinya, karena sosok yang diagungkan adalah Siddhartha Gautama yang memiliki laqab gelar Buddha, maka agama itu disebut dengan agama Buddha. Hindu, kenapa disebut dengan agama Hindu? Karena mereka itu adalah dari bangsa Hindu. Kemudian kenapa disebut dengan agama Nasrani? Karena mereka tumbuh di sebuah kampung yang berada di Palestina, namanya Kampung Nasiroh atau Nasronah. Kenapa disebut dengan agama Yahudi? Karena salah satu pengambilan namanya itu, Yahudi itu diambil dari salah satu nama anak Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Kenapa disebut Bani Israel? Karena keturunan Nabi Yakub. Kenapa disebut dengan orang Yahudi? Karena mereka
diambil dari nama salah satu anak Nabi Yakub, yaitu Yahuda. Nah, kemudian istri keduanya namanya Rahil. Rohil. Kalau artis Rahul, Pak. Ini Rahil. Dari Rahil inilah lahir Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Allah Yusuf alaihissalam, dan dia adik beradik kandung seayah seibu dengan Binyamin. Kemudian Laya memberikan budaknya kepada Nabi Yakub alaihissalam. Dari itu lahirlah Zad dan Ashir. Kemudian Rahil memberikan budak perempuannya yang bernama Balha. Maka lahirlah Dan dan Nufail. Maka jumlah anak Nabi Yakub alaihissalam adalah 12 anaknya. 12 anaknya yang nanti ini sekedar selintas saja ini Bapak dan Ibu, nanti sedikit akan kita dalamkan ketika mengkaji tentang Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang kisahnya itu sangat panjang sekali. Bahkan ada buku itu khusus membahas tafsir surah Yusuf alaihissalam, karena banyak di sana kisah-kisah yang luar biasa. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ishak punya dua anak. Satu Aus, itu keturunannya nanti orang Romawi. Baru nanti Nabi Yakub, itu keturunan Bani Israel. Nah, Ibnu Katsir ini adalah ahli tafsir. Ahli tafsir yang menulis buku Tafsir Quranil Azim dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Alhamdulillah ada di masjid ini warna hijau itu. Itu Ibnu Katsir. Dia juga pakar sejarah. Dia punya kitab judulnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dan salah satu pembahasan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah adalah masalah tentang sejarah nabi-nabi. Maka dibukukanlah sejarah nabi-nabi itu dalam satu jilid, judulnya disebut dengan Qasasul Anbiya. Nah, beliau mengatakan, Ibnu Katsir mengatakan, Nabi Yakub yaitu Israel. Nah, ini Nabi Yakub yaitu Israel membangun Masjidil Aqsa 40 tahun setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Masjidil Haram. Jadi kalau kita tahu sejarahnya bahwasanya yang meninggikan Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Kenapa disebut meninggikan Ka'bah? Karena ada pendapat mengatakan bahwa sebelum mereka Ka'bah itu sudah ada. Tapi di sini Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya Nabi Yakub membangun Masjidil Aqsa 40 tahun setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Masjidil Haram. Berarti Masjidil Haram, tapi jangan kita bayangkan bangunan yang sekarang. Itu jauh berbeda. Jadi Masjidil Haram, makanya nanti Bapak dan Ibu, nanti ketika membahas Masjidil Haram, ketika Bapak dan Ibu yang udah berangkat haji dan umroh, di sana nanti kan banyak pendapat itu. Ada mengatakan Masjidil Haram itulah yang lingkaran masjid itu sajalah Masjidil Haram. Ada pula yang mengatakan semua tanah di Mekah itu tanah haram lah itu. Konsekuensinya ada. Kalau semua tanah yang di Mekah itu adalah Masjidil Haram, orang tak perlu ke Masjidil Haram mau sholat mendapatkan pahala yang 100.000 kali lipat itu. Udah ke masjid di samping hotelnya udah cukup. Itulah kadang ada orang memuaskan hati, tak sanggup lagi udahlah sholatlah di samping hotel. Ada orang sudah haji cuma berapa kalilah dia ke Masjidil Haram, puas dia sama samping itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau Masjidil Haram itu pembangunnya adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, maka Masjid Nabawi kita tahu sejarahnya dibangun oleh Rasulullah dan para sahabat. Maka
Masjidil Aqsa yang ada di Palestina sana itu dibangun oleh cucu Nabi Ibrahim alaihissalam. Memang bukan anaknya Nabi Ishak, tapi cucu, anak dari Nabi Ishak. Anak dari Nabi Ishak yang bernama Nabi Yakub, itu jaraknya 40 tahun. Berarti duluan Masjidil Haram dibangun, baru Masjidil Aqsa. Dan ini ada dalam riwayat, hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apalagi kurang kuatnya itu. Abu Zar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid apa yang pertama kali dibangun? Kata Abu Zar Al-Ghifari. Kalau saya tak salah Bapak dan Ibu, Abu Zar ini kuburannya di Mesir. Di Mesir. Kalau tak salah pun, kalau tak lupa, saya pernah juga ziarah ke kuburan dia ini, Abu Zar. Masjid apa yang pertama kali dibangun? Kata beliau. Jadi para sahabat itu suka kali nanya Rasul. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab Masjidil Haram pertama kali. Abu Zar bertanya, kemudian masjid apa? Beliau menjawab Masjidil Aqsa. Abu Zar bertanya lagi, berapa jarak antara keduanya? Beliau menjawab 40 tahun. Jadi Rasulullah mengatakan 40 tahunlah jarak antara pembangunan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Dan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang membangun Masjidil Haram itu adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Yakub yang digelar Israel. Beliau adalah anak Nabi Ishak atau cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka wajar sekali kalau kita tahu sejarah ini Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, dalam Quran disebutkan bahwasanya kita diminta untuk menjadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai teladan. Nabi Ibrahim dijadikan teladan, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Maka keluarga Nabi Ibrahim inilah teladan bagi kita. Dan bahkan dalam sholat pun kita berbicara dengan mengucapkan kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Singkat cerita Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jadi salah satu anak Nabi Yakub alaihi salam itu pernah yang bernama Nabi Yusuf. Dulu waktu kami kuliah Bapak dan Ibu, kami kan kuliah itu di Kairo. Di Kairo itu ketika liburan kami pernah mengunjungi rumah kawan kami dan menginap di sana selama 3 hari. Nama daerah itu namanya Al-Fayyum. Al-Fayyum. Ternyata kata orang yang di sana, Al-Fayyum ini adalah diambil dari kata alfu yaum. Alfun itu artinya 1000. Yaum hari. Negeri ini katanya adalah negeri yang dibangun selama 1000 hari oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Al-Fayyum. Jadi Bapak dan Ibu mana tahu kan, nanti ada rezeki, kesempatan untuk bisa umroh. Umroh sekarang ini macam-macam. Ada umroh plus Turki, ada plus Palestina, ada umroh plus Mesir. Maka di Mesir itu nanti Bapak dan Ibu akan banyak nanti yang ditemukan orang-orang soleh. Ada di sana makamnya Abu Zar, di sana juga makamnya Imam Syafi'i, di sana makamnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang buruknya pun ada, Fir'aun ada di sana. Bahkan bisa nanti dikunjungi. Jangan pula hanya mau ke Mesir, mau nengok ini aja, piramid aja. Tapi makam-makam ulama, makam Imam Syafi'i di sana. Makam Imam Syafi'i di sana. Imam Syafi'i pernah bersyair begini Bapak dan Ibu. Syakautu ila waqi'i su'a hibzi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku laporkan kepada Waqi' tentang sulitnya hafalanku, maka dia memerintahkanku untuk meninggalkan kemaksiatan.
dan dia memberitahuku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Dulu kami di pesantren, Imam Syafi'i punya guru Imam Waqi'. Ketika kami di Mesir, berziarahlah kami, sebelum dapat makam Imam Syafi'i, dapat makam gurunya Imam Waqi'. Banyak makam sahabat ada, bahkan menurut sebagian riwayat dan kami sudah mengunjunginya, di Mesir ada makam Rabi'ah Al-Adawiyah, seorang sufi perempuan. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu kisah yang terkait dengan Nabi Yakub diabadikan dalam Al-Quran adalah kisah di mana Nabi Yusuf itu bermimpi, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi, yang itu terekamkan dalam Quran surah Yusuf ayat 4. Idza qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku. Sujud kepadaku. 11. Nabi Yakub udah mulai gelisah. Karena takwil mimpinya kan ada. Mereka adik-beradik 12. 11 ini selain Nabi Yusuf. Makanya dilarang Nabi Yakub untuk diceritakan. Nah, ini nanti kita bahas ketika kita membahas mimpinya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini, dulu pernah ada sosok seorang anak itu menyampaikan mimpinya kepada orang tuanya. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, begitulah dekatnya ya hubungan seorang anak sama ayah. Ini keteladanan bagi kita. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, sosok teladan ayah dan anak itu salah satunya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf. Dekat sama anaknya. Anaknya punya masalah, cerita sama ayahnya. Luqmanul Hakim duduk sama anaknya, memberikan nasihat. Maka saya yakin Bapak dan Ibu, itu indah sekali ketika kalau ada rumah kita komunikasi kita dengan anak kita itu baik. Anak mau cerita dengan kita permasalahan dia, itu luar biasa Bapak dan Ibu. Dan itu direkamkan Allah dalam Al-Quran untuk kita. Jadi seakan tersirat pesan bahwasanya kita itu diminta hubungan keluarga kita ini baik ini antara ayah sama anak, sehingga anak itu mau bercerita kepada orang tua. Kalau udah anak tak mau cerita sama ayah, anak tak mau cerita sama ibu, itu gawat itu Bapak dan Ibu. Keluarga itu udah kayak keluarga siapa lo siapa gua itu. Kalau kita lihat lagi Nabi Ibrahim, anaknya Ismail sudah menikah. Datang Nabi Ibrahim sekali, suruh ceraikannya. Disuruh dipertahankan. Itulah kedekatan, walaupun tidak berjumpa, tapi kedekatan emosional antara seorang ayah sama anak itu kuat. Dan itu terbangun dalam keluarga Nabi. Maka yang kita ambil positifnya. Baru kemudian kisah Nabi Yakub ini juga disebutkan bahwasanya Nabi Yakub ini pernah mengalami kebutaan. Nabi Yakub pernah mengalami kebutaan. Apa yang menyebabkannya kebutaan? Kesedihan yang luar biasa karena dia sedih karena Nabi Yusuf sebagaimana yang dikisahkan saudaranya sudah dimakan oleh serigala. Kesedihan yang berkepanjangan sehingga membuat dia buta. Nah, ini nanti kita akan bahas. Nah, jadi Nabi Yakub dekat sama anaknya Nabi Yusuf. Kedua karena pernah dikisahkan bahwasanya Nabi Yusuf sudah dimakan serigala, sedih yang berkepanjangan membuat Nabi Yakub alaihissalam itu buta. Apakah selanjutnya dia bisa melihat? Bisa melihat. Nabi Yakub alaihissalam itu pernah buta dan kemudian bisa melihat lagi. Imam Bukhari itu pernah buta,
kemudiannya dengan doa-doa orang tuanya bisa melihat kembali. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, bagaimanapun penyakit kita diberikan Allah Ta'ala, maka jangan kita berputus asa, karena Allah lah yang maha memberikan kesembuhan. Allah lah yang memberikan kesembuhan. Yang terakhir bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, yang terkait dengan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi tidak diceritakan dakwah, kemana dakwah Nabi Yakub alaihissalam ini. Jadi Nabi Yakub ini lebih banyak diceritakan tentang keluarganya. Maka ini adalah termasuk yang harus kita renungkan, kita pelajari dari kehidupan Nabi Yakub alaihissalam. Di mana Allah Taala firmankan surah Al-Baqarah ayat 133. Masyhur kali ayat ini. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Nabi Yakub alaihissalam mau meninggal dunia. Dan Nabi Yakub alaihissalam sudah melihat tanda-tanda kematian itu. Kita mati, bapak dan ibu, nggak ada yang tahu kapan. Tapi ada orang yang diberikan tanda-tanda itu. Saya punya kawan bapak dan ibu, orang tuanya ustadz terkenal lah di Medan ini. Dulu untuk mengurusi jenazah itu dia, Ustadz Lahmuddin. Atau mungkin bapak dan ibu kenal, ada Ustadz Lahmuddin. Istrinya orang keturunan India itu. Dia punya anak. Anak dia yang pertama itu kawan saya di Mesir, namanya Abdul Wahid Azhari, S1 di Mesir dan sekarang sedang mengambil kuliah S2 dan sudah selesai di Pakistan. Dia punya adik Abdullah Sani. Jadi Ustaz Abdullah Sani ini pernah menyampaikan ada lebih dari 100 tanda-tanda kematian. Ada, dia pernah membahas itu dan memberikan makalahnya itu. Lebih dari 100 kalau saya tak lupa. Ada tanda-tanda yang diberikan. Tanda orang itu memang sudah dekat kematian. Tapi tentang kematian kapan datang itu cuma Allah yang tahu. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ketika dia sudah merasa nampaknya sudah mau mati, maka sempatlah dia berwasiat, bertanya kepada anaknya. Jadi kalau kita ambillah pelajaran hidupnya bapak dan ibu, ketika sudah mau meninggal dunia, apa yang ditakutkan, dikhawatirkan oleh Nabi Yakub? Kalau bahasa guru kami dulu begini, Nabi Yakub tidak bertanya kepada anaknya, apa yang kalian makan setelah aku meninggal dunia, karena burung yang tak bersayap pun bisa makan. Kemudian Nabi Yakub tidak bertanya kepada anak-anaknya, di mana kalian tinggal setelah aku meninggal dunia, karena hewan-hewan pun yang tidak berakal punya tempat tinggal. Maka yang ditanyakan oleh Nabi Yakub adalah masalah iman. Apakah anak-anakku ini nanti beriman atau tidak? Kita ini bapak dan ibu, kita masih hidup nih, anak kita ini muslim semua. Belum tentu nanti ketika kita sudah meninggal muslim semua. Maka harus ada itulah kedekatan seorang ayah sama seorang anak. Saya bapak dan ibu pernah waktu kembali dari Mesir 2010 saya kembali. 2011 saya sudah tinggal di Medan. Jadi sebelum ada kegiatan-kegiatan di Medan, saya ikut kursus bahasa Inggris di Sisinga Maharaja. Pulang dari kursus saya jumpa dengan seorang perempuan tak berjilbab. Tapi mungkin ditengoknya wajah saya ini dari dulu mungkin ada wajah ustadz, Pak. Mungkin ada wajah-wajah ustadznya dari dulu. Dia ngomong bahasa Arab sama saya. Min aina katanya. Dari mana katanya. Saya terkejut. Perempuan tak berjilbab pakai bahasa Arab. Udah di angkot itu saya pakai bahasa, ngobrol lah berdua sama dia. Tapi di angkot itu kami ada sekitar 4 orang. Ngobrol kami pakai bahasa Arab, dia cerita. Saya dulu muslimah katanya. Muslimah. Ayah saya ustadz masih hidup di Tanah Karo katanya. Cuma saya sekarang sudah memilih jalan yang lain. Akhirnya cerita, rupanya dia keluar dari agama Islam karena seorang laki-laki. Naudzubillah bapak dan ibu. Maka keturunan ini kita doakan. Kita doakan agar keturunan kita ini dijaga Allah, muslim semuanya.
Maka Nabi Yakub alaihissalam dia sangat khawatir dengan keimanan anak-anaknya ini. Maka kita pun begitu Bapak dan Ibu. Khawatir kita, anak-anak kita ini. Apalagi Bapak dan Ibu, anak-anak kita atau anak-anak bapak-bapak udah besar-besar lah. Cucu-cucu bapak-bapak ini, mereka akan hidup di masa yang berbeda dengan kita. Saya tak tahu ketika mereka seumur nanti, ketika umur 40, ketika umur 50, apakah mereka akan mengisi masjid ini atau tidak? Kalau kita lihat anak muda itu tak nampak ini. Nah, mudah-mudahan di masjid lain mereka. Karena nampak mereka di sini tua-tua, oh, nampaknya kami yang cari yang masjid yang muda-muda lah kata. Tapi itu menjadi PR sama kita. Maka saya katakan bapak-bapak adalah orang yang beruntung di masa yang sekarang ini diberikan Allah taufik betah duduk dalam majelis ilmu. Sehingga apapun di luar sana apanya, ilmu ini bisa membentengi hidup kita. Wa na'udzubillah untuk generasi-generasi kita. Maka sebelum kita meninggal dunia harus menjadi pikiran kita keturunan ini. Berikan wasiat, berikan pengarahan-pengarahan, pendidikan agama. Maka kehidupan dunia kita bekali, tapi pendidikan agama ini juga harus kita kuatkan. Maka Nabi Yakub alaihissalam bertanya, idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika bertanya kepada anak-anaknya yang 12 itu, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelah aku? Apa kata anak-anaknya? Qalu, mereka berkata, na'budu ilahaka, kami tetap menyembah Tuhanmu, wa ilaha abaika, dan Tuhan ayah-ayahmu. Ayah-ayahmu siapa itu? Nabi Yakub ayahnya satu, Nabi Ishak. Tapi kenapa disebut ayah-ayah? Karena dalam bahasa Arab pun paman itu bisa disebut ayah, kakek itu bisa disebut ayah. Balik lagi kisah Nabi Ibrahim. Makanya ketika Nabi Ibrahim disebutkan bahwasanya yang membuat berhala-berhala yang disembah kaumnya adalah Azar, ayah Nabi Ibrahim, maka ulama kita mengatakan Azar itu bukan ayahnya tapi pamannya. Di antara hikmahnya adalah untuk terjaga ini nasab Nabi suci sampai atas. Maka nasab Nabi itu suci sampai ke atas suci. Maka itu pamannya. Siapa ayah-ayahmu itu? Ibrahim, Ismail, Ishak. Padahal ayah kandungnya adalah Nabi Ishak. Tapi Ismail pun disebut ayahnya juga, padahal paman. Ilaha wahida, yaitu Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Maka inilah Bapak dan Ibu 3 kehidupan yang diceritakan dari Nabi Yakub alaihissalam, yang saya petikkan saja. Kisah di mana Nabi Yusuf mengadukan mimpinya, kedua Nabi Yakub pernah mengalami kebutaan, dan yang ketiga di akhir dari hidupnya baru Nabi Yakub mengkhawatirkan iman dari keturunannya, maka dibekalinya dan dipertanyakannya. Dan adapun terkait dengan hal yang lain, insyaallah itu akan kita agak sedikit luaskan nanti pembahasannya itu ketika mengkaji Nabi selanjutnya, yaitu Nabi Allah Yusuf alaihi salam, dan itu nanti pasti kita akan menggali-gali juga tentang ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihi salam. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit apa yang kita kaji, yang kita ulang-ulang terkait dengan Nabi Yakub alaihi salam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Waktunya pun nampaknya tinggal 1 menit. Ada yang mau bertanya Pak? Nampaknya enggak ada Pak kan? Kita tutup aja cocoknya ini. Karena pun memang singkat kali, enggak terlalu banyak kita apa kan? Mungkin kisah Nabi Yusuf nantilah kita buat beberapa episode nanti. Ada Pak? Habis salat. Masyaallah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم، تقبل يا كريم.